wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rendini dengan NIM C1B020085. Saya dari kelas R004 Prodi Manajemen Angkatan 2020. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah akuntansi dengan judul materi neraca lajur dan jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Pertama, pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu kertas kerja berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk membantu menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan pada akhir periode akuntansi. Neraca lajur merupakan sebuah laporan keuangan. Oleh karena itu, neraca lajur tidak perlu untuk dipublikasikan kepada pihak luar perusahaan. Neraca lajur juga tidak dapat menggantikan kedudukan catatan akuntansi dan laporan keuangan, melainkan semata-mata hanya merupakan alat pembantu dalam mempermudah penyusunan laporan keuangan. Tujuan pembuatan neraca lajur. Yang pertama, memudahkan dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dalam neraca saldo dan jurnal penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan secara formal. Ketiga, untuk mempermudah dalam menemukan kesalahan yang kemungkinan akan dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Cara membuat neraca lajur perusahaan dagang. Yang pertama, siapkan kertas kerja sesuai dengan kebutuhan, lalu pindahkan saldo akun buku besar ke neraca saldo pada kertas kerja. 2. Pindahkan ayat jurnal penyesuaian ke lajur penyesuaian kertas kerja. Ketiga, sesuaikanlah saldo dengan cara menambah atau mengurangi saldo masing-masing akun pada neraca saldo sesuai dengan ayat jurnal penyesuaian pada akun yang bersangkutan. Keempat, pindahkan saldo akun ikhtisar laba rugi pada lajur penyesuaian ke lajur neraca saldo disesuaikan dengan lajur laporan laba rugi dengan jumlah dan posisi yang sama tanpa diselisihkan pada kedua lajur tersebut. Kelima, pindahkan saldo akun-akun pada neraca saldo disesuaikan ke lajur laporan laba rugi bagi akun nominal atau pendapatan dan beban, dan lajur neraca bagi akun real atau aktiva, kewajiban, dan modal. 6. Tentukan saldo laba rugi bersih pada lajur laporan laba rugi perusahaan memperoleh laba bersih jika sisi kredit lebih besar dari sisi debit pada lajur laporan laba rugi dan rugi bersih jika sebaliknya. Lalu pindahkan saldo laba rugi bersih ke lajur neraca saldo. Laba bersih akan dipindahkan ke sisi kredit pada lajur neraca dan saldo rugi bersih akan dipindahkan ke sisi debit pada lajur neraca. Jika lajur-lajur pada kertas kerja telah dijumlahkan dan masing-masing lajur itu telah sama besar, maka tutuplah kertas kerja tersebut. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang umumnya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun-akun tertentu sehingga akun tersebut mencerminkan saldo yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian ini biasanya dibuat setiap kali perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Penggunaan jurnal penyesuaian memungkinkan untuk melaporkan aset dan kewajiban. Tujuan jurnal penyesuaian agar setiap akun nominal atau akun pendapatan dan akun beban menunjukkan saldo yang sebenarnya atau yang seharusnya diakui dalam suatu periode akuntansi. Yang kedua, agar setiap akun real, khususnya akun aset dan kewajiban menunjukkan jumlah saldo yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Lalu ada kategori jurnal penyesuaian. Yang pertama, kelompok akrual. Kelompok akrual adalah kelompok penyesuaian yang timbul dari keterlambatan pencatatan akuntansi yang terjadi sedemikian rupa sehingga perusahaan belum mencatat beban yang harusnya telah terjadi serta pendapatan yang telah menjadi hak milik perusahaan. Akrual biasa berupa beban yang masih harus dibayar atau hutang beban ataupun pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Yang
Yang kedua yaitu kelompok deferral. Kelompok deferral adalah kelompok penyesuaian yang timbul dari pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan sedemikian rupa sehingga terjadi penundaan pengakuan suatu beban atau suatu pendapatan. Deferral atau penundaan bisa berupa penundaan dalam pengakuan beban atau penundaan dalam pengakuan pendapatan. Deferral bisa berupa beban dibayar di muka atau beban ditunda, dan pendapatan diterima di muka atau pendapatan ditunda. Kesimpulan untuk materi kali ini yaitu neraca ledger bukan merupakan bagian dari catatan akuntansi yang formal, yang artinya tidak termasuk dalam siklus akuntansi secara formal, karena hanya merupakan alat pembantu dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga penyusunan neraca ledger dalam perusahaan adalah bersifat opsional. Boleh dibuat, boleh tidak, tergantung kebutuhan perusahaan itu. Pindahkan saldo akun ikhtisar laba rugi pada ledger penyesuaian ke ledger neraca saldo disesuaikan dan ledger laporan laba rugi dengan jumlah dan posisi yang sama tanpa diselisihkan pada kedua ledger tersebut. Sekian presentasi untuk materi kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.